Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tayyib ya talibat, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih seputar tasrif ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari ini memiliki 14 pola ya. Ada 14 pola. Dia sesuai dengan dhamirnya atau kata gantinya ya. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi ke-14 pola ini berlaku pada tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada beberapa contoh ya. Ustazah sudah berikan contohnya pada pertemuan sebelumnya. Namun kita buat lagi di sini contoh lain, yaitu dhahaba ya, dhahaba, kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yadhabu. Yadhabu ya. Nah, begitu juga untuk yang huma, maka ada penambahan yaitu dhahaba. Ini sudah jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada yadhabani. Kemudian untuk yang jamaknya menjadi hum dhahabu. Nah, sementara untuk fi'il mudhari'nya menjadi yadhabuna ya. Nah, begitulah untuk seterusnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk setiap dhamir dia memiliki ada tambahan huruf ya, sesuai dengan dhamirnya. Nah, kalau kita lihat contohnya, contoh dari fi'il madhi, contohnya kita buat di sini ya. Contoh-contohnya huwa, huwa dhahaba, ilal madrasati. Huwa dhahaba. Nah, penggunaan fi'ilnya sesuai dengan mubtada ya. Huwa di sini menjadi mubtada. Maka disesuaikan fi'il dengan apa yang di awal kalimat. Nah, di sini huwa dia tunggal, maka fi'ilnya juga harus tunggal. Nah, kalau dia dhamirnya huma dua ya, maka fi'ilnya juga harus berubah menjadi huma dhahaba ilal madrasati. Huma dhahaba, dhahaba dia akan berubah ke dalam bentuk mutsanna atau dua karena diawali oleh mubtada yang berjumlah dua juga. Nah, dan jika bentuknya jamak, maka demikian juga akan berubah menjadi jamak fi'ilnya. Hum
maka fiilnya berubah menjadi dhahabu, ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang terjadi di awal kalimat. Kalau ini jumlahnya adalah jumlah ismiyah, ya, thalibat. Ini merupakan jumlah ismiyah. Nah, jadi disesuaikan dengan apa tadi? Disesuaikan dengan dhamir. Ini ya. Nah, kalau di sini kita buat dhamirnya hiya, maka apa yang berubah? Hiya. Hiya dhahabat ilal madrasati. Nah, fiilnya juga ikut berubah. Kalau dia ada dua orang perempuan, mereka berdua perempuan. Ya, huma dhahaba ilal madrasati. Nah, begitu juga kalau dia bentuknya jamak, maka akan berubah juga menjadi huma dhahabna ilal madrasati. Ini merupakan fi'il madi, ya. Nah, akan berbeda dengan fi'il mudhari, ya. Kalau fi'il mudhari itu di awal ditambahi dengan huruf mudhara'ah dan di akhir juga ada tambahan huruf. Kalau dia mutsanna ada tambahan ani, kalau jamak maka ada tambahan una, jamak mudzakkar, ya. Nah, baik ya thalibat, insyaallah ini bisa dipahami, ya, karena ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini ada tambahan tentang tasrif fi'il amr dan nahi. Ya, tasrif fi'il amr dan nahi. Nah, untuk tasrif fi'il amr dan fi'il nahi ini hanya perlu ke 6 dhamir ini saja, yaitu dari yang ke-14 dhamir ini hanya diambil yang 6 ini saja. Ya. Jadi hanya diambil yang 6 ini yang disebut dengan dhamir mukhatab, yaitu kita langsung berdepan dengan lawan kita, lawan bicara kita, ya. Nah, yaitu dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini saja dhamir yang digunakan dalam fi'il nahi, fi'il amr dan fi'il nahi. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini perlu dihafal, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Hanya dhamir ini saja yang masuk pada fi'il amr dan nahi. Yang bisa digunakan untuk fi'il amr dan nahi adalah ke-6 dhamir ini. Lalu kita akan masukkan contohnya. Jalasa yajlisu, duduk, ya, duduk. Nah, sebelumnya juga sudah pernah Ustaz jelaskan bagaimana merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Nah, jadi fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Nah, stepnya pernah juga Ustaz jelaskan. Stepnya itu pertama sekali adalah bagaimana? Step yang pertama sekali fi'il amr diambil dari fi'il mudhari, ya. Yang pertama diambil dari
fi'il mudhari ya. Lalu disukunkan huruf akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah dibuang huruf mudhari'nya. Yang keempat, jika nah ini ya, yang keempat itu jika tidak bisa dibaca maka tambahkan huruf hamzah di awal kalimat. Contohnya ya. Jalasa yajlisu ya, jalasa yajlisu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dari duduk adalah yajlisu. Kita buat dulu yajlisu. Oke. Kemudian step berikutnya adalah kita sukunkan baris akhirnya. Kita sukunkan huruf akhirnya ya. Nah, masih bisa dibaca ya, dari yajlisu ke yajlis masih bisa dibaca. Nah, step yang ketiga dibuang huruf mudhari'nya ya, jadi menjadi nah, yang ketiga stepnya adalah dibuang huruf mudhari'nya menjadi seperti ini. Apakah bisa dibaca? Tidak bisa dibaca kan? Maka jika tidak bisa dibaca, maka tambahkan huruf hamzah di awal kalimat. Maka kemudian akan terbaca dengan ijlis ya. Jadi fi'il amar untuk
jalasa yajlisu, fi'il amrnya adalah ijlis, artinya kata perintah yaitu duduklah. Nah, kalau kita masukkan kemari menjadi ijlis, lalu antuma menjadi ijlisa, antum ijlisu. Nah, kalau untuk dhamir anti, ada penambahan di akhir kata. Ijlisi, duduklah kamu, lalu ijlisa sama dengan antuma yang di atas ya. Kemudian antuna menjadi ijlis. Nah, ya, jadi Ustazah ulangi sekali lagi, fi'il amr itu dia memiliki 6 domir ini saja ya. Namun pada keadaan yang berbeda dia bisa juga tidak menggunakan domir ini, namun itu pada keadaan-keadaan yang berbeda, pada keadaan tertentu. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Kalau artinya adalah ijlis, duduklah kamu, kamunya untuk laki-laki. Ijlisa, duduklah kamu berdua. Ijlisu, duduklah kalian. Tapi ini untuk laki-laki. Nah, kalau dia domirnya anti menjadi ijlisi, duduklah kamu, kamunya untuk perempuan. Ijlisa, kamunya ini untuk kamu berdua untuk perempuan, tapi bentuknya sama dengan antuma yang untuk mudzakkar. Kemudian antuna ijlis, nah ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita buat contohnya, contoh kalimat ya. Iya Umar, wahai Umar, wahai Umar, jadi ya Umar, ya Umaru. Jawaban yang tepat adalah ini titik-titik di atas kursi ya. Berarti wahai Umar, duduklah kamu di atas kursi. Berarti di sini jawabannya adalah
Ya Umar, ijlis alal kursi, duduklah di atas kursi. Nah, ini kalau dia untuk satu orang ya, si Umar. Nah, kalau dia dua orang, nah ini untuk dua orang ya, maka dia akan berubah fiilnya. Bentuknya berubah. Nah, kalau dia untuk jama, ya tulab, ya ayuhat tulab. Nah, jadi fokus ke fiilnya. Berarti ini jika yang kita perintah ini satu orang, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, jika yang kita perintah itu ada dua, maka ada penambahan alif di akhir jadi ijlisa. Lalu jika yang kita perintah itu banyak, maka fiilnya berubah menjadi ijlisu ya. Nah, seperti ini ya talibat. Nah, sekarang kita beralih ke fi'il nahi ya. Fi'il nahi juga sama. Fi'il nahi ada 6 dhamir ini juga. Dan dia hanya menambahkan la di awal dan huruf ta ya. Maka ijlis, kalau kita mau bilang jangan duduk, maka la tajlis, janganlah kamu duduk. Lalu untuk antuma, maka la tajlisa, janganlah kamu berdua duduk. Lalu kalau untuk jamak, maka la tajlisu, janganlah kalian duduk. Lalu untuk anti, la tajlisi, janganlah kamu duduk. Tapi ini untuk muannas ya. Janganlah kamu berdua perempuan duduk, maka menjadi la tajlisa. Wa antunna, maka menjadi tajlisna, la tajlisna. Nah, jadi mudah ya insyaallah. Cara membuat fi'il nahi itu hanya menambahkan la dan ta saja di awal kata.
Nah, itu perubahan-perubahannya ya. Jadi ini sudah pembahasan sorof sebenarnya ya. Sorof dan nahu itu perbedaannya. Kalau sorof itu perubahan kata ya, perubahan kalimat per kalimat. Jadi dari satu kata ke kata yang lain itu berubah gitu ya, bentuknya berubah. Nah, sementara nahu itu dia yang berubah bentuk akhir, baris akhirnya saja, itu nahu. Jadi kalau sorof itu kita mengenal perubahan setiap kata ya, sementara nahu kita mengetahui perubahan setiap baris akhir dari kata. Ya, itu perbedaannya sorof dan nahu, dan kedua-dua ini merupakan satu ilmu yang benar-benar harus kita pegang agar kita bisa berbahasa Arab dengan baik ya, Tholibat. Jadi saya rasa bisa dipahami ya, insya Allah. Dan banyak-banyak latihan di rumah bagaimana merubah ini tadi langkah-langkah membuat fi'il amr ya, ini juga harus dilatih aja sendiri di rumah. Cari kata-kata yang lain ya, cari kalimat-kalimat yang lain lalu dibuat ke dalam pola yang keenam ini. Nah, kalau dia polanya itu tadi fi'il madhi dan mudhari, maka dia ada 14 ini, itu dilatih juga. Kemudian kalau fi'il amr dan fi'il nahi, dia hanya memiliki 6 pola ini saja. Jadi banyak-banyak latihan di rumah agar bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Baik ya talibat, syukran ala husni ihtimamikun, arju lakun al-faedah wal manfaah. Insyaallah naltaqi maratan ukhra. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'as salamah.